Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Di sini saya akan menjelaskan tentang logical record struktur. Logical record struktur atau juga disebut LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas dan menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Nah, di sini juga terdapat mapping cardinality. Mapping cardinality itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, one to one, satu ke satu. Yang kedua, banyak ke satu, many to one. Yang ketiga, satu ke banyak, one to many. Yang keempat, banyak ke banyak, many to many. Selanjutnya, di sini ada pengertian primary key. Apa itu primary key? Primary key yaitu satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Di sini juga ada pengertian foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key yaitu satu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu relationship, hubungan yang menunjukkan induknya. Nah, di sini terdapat contoh LRS dari rumah sakit. Nah, yang pertama itu ada tabel kamar yang terdiri dari atribut nomor kamar, nama kamar, dan juga kelas kamar. Yang dimana nomor kamar di sini itu sebagai primary key-nya. Kemudian yang kedua ada tabel pasien. Di tabel pasien ini terdapat atribut ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal, nomor kamar, dan ID resepsionis. Yang mana ID pasien ini sebagai primary key-nya. Kemudian nomor kamar dan ID resepsionis ini sebagai foreign key-nya. Dan juga di sini terdapat action, simpan, edit, dan delete. Kemudian terdapat tabel resepsionis, terdiri dari atribut ID resepsionis, nama resepsionis, alamat, alamat. Nah, di sini dimana ID resepsionis tersebut menjadi primary key-nya. Di tabel ini juga terdapat action, simpan, edit, delete. Tabel berikutnya itu ada tabel dokter. Terdapat atribut ID dokter, nama, dan dokter. Dimana ID dokter di sini menjadi primary key-nya. Kemudian juga terdapat action, simpan, edit, dan juga delete. Kemudian terdapat tabel periksa. Di sini terdapat atribut ID pasien dan juga ID dokter. Atribut di sini itu sebagai foreign key-nya. Juga terdapat action, simpan, dan edit. Di tabel berikutnya terdapat tabel mendapat, yaitu atributnya itu hanya ID pasien dan ID obat. Di sini juga dua-duanya itu termasuk foreign key-nya. Dan tabel yang terakhir itu adalah tabel obat. Tabel obat itu terdiri dari ID obat, nama, dan juga jenis. Dimana ID obat ini
termasuk primary key-nya. Nah, ini untuk yang kamar, tabel kamar itu kan terdapat primary key-nya nomor kamar. Itu relasinya itu ke nomor kamar yang terdapat pada tabel pasien one to many. Jadi di sini satu kamar bisa berisikan beberapa pasien. Dan di sini juga terdapat ID pasien. Primary key-nya ID pasien. Itu relasinya ke tabel periksa many to many. Jadi banyak pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Kemudian yang di sini ada di tabel resepsionis terdapat primary key-nya di resepsionis, itu relasinya ke tabel pasien yang ID resepsionis. Ya, itu berarti yang berarti banyak pasien itu hanya bisa ke satu resepsionis, atau juga bisa dibilang satu resepsionis bisa melayani banyaknya pasien. Oke, ya sudah habis. Sekian dari saya. Apabila ada banyak salah kata dan juga mungkin banyak yang tidak dimengerti, saya minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.